Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih belajar di tema 2, yaitu di buku 2 6B. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan bangsa Barat. Nah, walaupun Indonesia sudah merdeka, sudah ikrar dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah masih berlangsung. Nah, insya Allah hari ini nanti Kak Santo akan berikan video tentang penjelasan, diantaranya nanti ada pertempuran 10 November yang berlangsung di Surabaya. Nanti juga ada pertempuran Ambarawa, dan nanti ada konferensi atau perjanjian dari pihak bangsa Indonesia dengan pihak Inggris ataupun dari Belanda. Teman-teman, selamat menyaksikan video dari Kak Santo. Mohon disaksikan sampai selesai dan dipahami, dicermati. Insya Allah nanti ada tugas dari Kak Santo menyusul. Ya teman-teman, selamat menyaksikan. Dari Kak Santo cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak. Kemudian menembakkan senjatanya. Plukman itu pegawai Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh ECR Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara.
Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat pulang arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulu, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadier Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda. Akibatnya Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR. Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara sekutu, dan pihak sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Brigadir Jenderal Battle merupakan tokoh pemimpin dari pihak sekutu. Letnan Kolonel Istiman, pemimpin pasukan Indonesia yang gugur pada saat pertempuran. M. Sarbini, pemimpin pasukan yang mengepung tentara sekutu. Kolonel Sudirman. Saat Letnan Kolonel Istiman gugur, beliaulah yang menggantikannya. KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi atau wakil dalam KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodigdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsepen, sedangkan Unci sebagai mediator adalah Critchley. Tujuan diadakan KMB: 1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. 2. Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville.
Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB. 1. Soal Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. 2. Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Hasil dari KMB. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949, KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. 5. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak dari KMB. Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik-pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel (ACW) sekarang adalah Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Pada bulan Oktober, di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR Aruji Kartawinata. Dewan Perjuangan ini terdiri dari wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh para pejuang. Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Pada malam hari tanggal 24 sampai 25 November 1945, rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu dan Nika. Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Sebelum mengungsi pada malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya.
Dalam peristiwa ini gugur Muhammad Toha yang gugur bersama ledakan gudang Mesiu. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api tersebut, diciptakan sebuah mars dengan judul Halo Halo Bandung. Kemudian monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. Perjanjian Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Vool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia. Misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi 3 Negara. 3 negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank V. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville yang didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Perundingan Renville secara resmi dimulai
Pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi perundingan Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin, dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. Perjanjian Rum-Royen. Atas inisiatif Komisi PBB untuk di Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta. Pimpinan perundingan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Rum-Royen. Isi persetujuan Rum-Royen antara lain sebagai berikut. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Republik Indonesia juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia sebelum Desember 1948. Serta menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Setelah disetujuinya perjanjian Rum-Royen, pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.